Selamat pagi. Jangan lupa kopi dulu. Hari ini hari Kamis, tanggal 23 tahun 2023. Tetap semangat. Adil Catalino, Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Betungkat ke adat basa, berpegai ke pengatur perkara. Au, au, au. Ini kami dari Kalimantan Barat, daerah Kabupaten Sintang. Asli anak Ketungau, perbatasan. Terkait Anies yang lagi viral, kami pantau. Dikatakan bajak masjid atau kampanye di masjid Pontianak. Jadi kami nilai beliau datang ke Pontianak, masuk ke masjid, bukan merupakan kampanye. Kenapa kami bilang begitu? Karena beliau itu umat Islam, umat beragama. Jadi sewajarnya dia itu masuk rumah ibadah. Begitu juga sebaliknya dengan umat beragama yang lain, seperti kami orang Kristen. Bila masuk masjid, bila ngomong di masjid umat Islam, itu wajar. Selagi dia tidak bawa spanduk, tidak bawa nomor urut, tidak bawa aksesoris, alat-alat kampanye. Begitu juga kami orang Kristen. Selagi kami tidak menggunakan baju partai di dalam gereja, tidak membawa bendera, tidak membawa nomor urut, tidak kampanyekan nomor urut, itu kami tidak bisa dibilang kampanye. Karena kita umat beragama dimanapun itu harus kita mengunjungi sesama umat beragama. Nah, begitu. Jadi kalau berpolitik agama itu dia berbeda caranya daripada kita mengunjungi datang ke rumah ibadah. Bagaimana kesannya saat Pak Anies datang ke Pontianak? Misal beliau cuek, tidak datang ke masjid. Lebih lagi kesannya tidak enak. Di situ kita melihat salah satu contoh. Beliau datang tidak ke gereja. Tidak. Karena apa? Bukan beliau itu tidak senang melihat umat beragama yang lainnya. Karena dia tidak datang ke gereja, karena dia bukan bagian dari umat yang lain, seperti umat Katolik, seperti umat Kristen. Ya, misal kami sebagai umat Kristen mengundang dia, minta datang ke gereja, misal tidak datang, nah, kesannya tentu kan menunai protes juga. Atau alasannya apa? Tidak datang, sibuk atau segala macam. Saya rasa cukup itu yang saya jelaskan. Saya melihat Anies calon presiden 2024 ini dikata-katain kampanye atau bajak masjid. Kalau kami menilai
beliau wajar datang ke masjid karena bagian dari umatnya, bagian dari orang Islam. Jadi enggak usah terlalu mencari-cari. Kita sesama manusia punya hak dan punya agama dan punya kepercayaan. Politik beragama sekarang tidak jalan lagi. Ada juga sih yang mau ikut, oh saya pilih yang agama saya. Kalau saya tidak, kalau kami tidak seperti itu, apapun agamanya, apapun sukunya, sah-sah saja dia jadi seorang pemimpin. Sah-sah saja dia jadi seorang raja yang bisa berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bukan kita lihat dari sukunya, bukan lihat dari agamanya, bukan lihat dari dia tuh orang itu baik, atau bukan lihat orang itu misalnya setan, misalnya gimana. Setan kalau baik bisa kita dukung. Kalau dia berkeadilan bagi seluruh umat manusia, berkeadilan, tidak memandang besar kecil, hitam putih, tinggi rendah, dia adil, sejahterakan orang susah, itu boleh didukung. Biar dia itu orang baik, orang ganteng, semuanya pintar, ngomong pintar, tidak guna dipilih. Kalau hanya untuk sekelompok dia, untuk orang-orang dia, habis dia keturunannya, habis keturunannya, keturunannya lagi, habis keturunannya, keturunannya lagi, sampai beribu-ribu keturun. Jadi kapan rakyat jelata yang berasal dari orang susah bisa jadi pemimpin di suatu negeri atau satu negara atau satu daerah? Kalau tidak ada kesempatan, tidak bakalan bisa. Semua rakyat yang ada semuanya pada pintar kalau diberikan kesempatan. Paling tidak pintar ngomong. Kalau orang ngomong, telinga dipasang, didengar sampai habis. Jangan mendengarnya sepotong-sepotong supaya paham, apalagi dipotong. Nah, kalau saya umat Kristen, keluarga saya banyak Islam. Bahkan anak kandung saya sendiri juga Muslim. Saya tidak pernah melarang mereka beribadah, juga saya tidak pernah melarang, bahkan bisa sholat di depan saya. Begitu juga saya, mereka juga menghargai apa kepercayaan kita. Jadi sudahlah, nggak usah bawa yang begini begitu. Sesama umat sendiri juga dikritik. Sesama umat sendiri ya dia wajar datang, wajar kumpul. Ya misal kumpul ya sedikit banyak ya wajar lah saya sampaikan apa tujuan saya atau gimana itu bukan kampanye itu. Dipilih atau tidak dipilih itu rakyat yang menentukan. Bukan sekelompok orang di situ. Saya yakin misalnya
salah satu gereja, misalnya salah satu masjid, satu kelompok, misalnya salah satu gereja, satu kelompok di situ, saya datang ke situ, misalnya saya kampanye di situ, misalnya, walaupun saya nggak berniat tujuan kampanye, tapi saya kampanye di situ. Yakin dalam satu kelompok, satu gereja ataupun satu masjid bisa banyak yang tidak memilih kita. Karena itu pilihan tuh hati nurani. Bukan dari dia harus datang ke gereja, harus datang ke masjid, harus datang ke pekong baru orang mau milihnya. Tidak. Walaupun tidak datang, walaupun tidak masuk ke gereja, tidak masuk ke masjid, kalau orang mau pilih ya mau. Nah, jadi tidak ada pengaruhnya. Ya, jadi yang saya sampaikan, jangan membatasi sesama umat. Siapapun dia, siapapun calon pemimpinnya, baik pun itu bupati, baik pun itu gubernur atau presiden, selagi dia itu enggak mengibarkan nomor urut di dalam gereja, di dalam masjid, tidak masalah itu. Itu bukan disebut berpolitik beragama yang seperti itu. Kalau berpolitik beragama dia teriak-teriak, mari yang agama Kristen misalnya, semuanya pilih saya. Begitu juga sebaliknya. Nah itu teriak-teriak, kami orang Kristen, biasa kami orang Kristen, orang berpolitik, keluarga kami banyak juga orang Kristen, orang berpolitik, mereka itu biasa naik gereja menyampaikan apa yang disampaikan di muka umum, di dalam lingkup rumah ibadah, itu biasa. Karena dia itu tidak membawa alat-alat kampanye. Dia tidak pernah ngomong, oh ini, nomor ini dicoblos. Dia tidak pernah bawa nomor ke dalam rumah ibadah. Dia hanya pakai pakaian biasa. Ya jadi, saya rasa cukup itu yang kami sampaikan dari sini. Apa kata Pak Anies? Kami datang untuk menyejukkan, bukan datang untuk membawa onar. Begitu juga kita bermedia sosial untuk menyejukkan, bukan untuk membawa onar. Tapi kalau nggak bisa disejukkan dengan lembut, dengan sabar, dengan baik, ya hukum bicara. Kita negara hukum. Hukum tak bicara. Kami orang Dayak masih punya hukum rimba. Hukum rimba, tenaga kegelapan. Jadi selamat pagi.